Shalom warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia ada gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan, Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan firman itu kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu. Sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, jumpa. Time flies, waktu begitu cepat. Rasanya Natal baru kemarin.
Kita sudah masuk bulan yang kelima dan kita masuk dalam tema yang luar biasa. Bulan ini kita dipandu masuk dalam penggembalaan, dalam kebenaran. Shepherding in Truth. Ketika judul ini minggu lalu ya saya renungkan, ini saya merasa ada dua. Satu ini ya GPI Rock ini berani ya. Karena tema ini menempatkan Pak Sugiarto, saya dan teman-teman semua ini dalam posisi yang rentan. Karena ini bicara soal penggembalaan. Jadi kami disorot oleh Tuhan dan juga disorot oleh semua. Apakah sudah sesuai cara atau pelayanan penggembalaan kita di hadapan Tuhan. Karena itu satu. Tapi yang kedua, saya juga bersyukur ternyata di minggu pertama saya sempatkan lagi mendengarkan suara gembala. Pastor senior kita Pak Arifin mengatakan bahwa kita semua adalah pastor. Kita semua adalah gembala. Bukan sekedar pendeta, kalau pendeta itu adalah pemimpin liturgi. Jadi secara struktural, tapi yang lebih kita adalah pastor, kepala gembala. Maka dari itu jawaban ini melegakan, dan apakah ini untuk saya Pak Sugiarto dan para pemangku jabatan khusus di gereja? Oh ternyata tidak, saudara. Ya ternyata tidak. Ini buat kita semua. Mari kita pelajari ini dan kiranya sepanjang bulan ini nanti kita bisa berjalan sebagai pastor-pastor yang hidup dalam kebenaran. Yuk katakan amin. Ya kita belajar sama-sama dan kita masuk ke teks dulu. Ini diambil dari Yeskiel 34 ayat 16. Saya ambil TB walaupun nanti kita lihat di tema asli GPI Rock itu diambil dari NAS, New American Standard. Bunyinya seperti ini. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan. Perhatikan ini, yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku, katanya, akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini terjemahan baru, tetapi kalau kita zoom di ini kecil Yeskiel 34 ayat 16 di tema itu dari NAS ternyata begini kalimatnya. I will seek the lost, bring back the scattered, bind up the broken and strengthen the sick. Ini perhatikan, tetapi ada yang merah itu ternyata. But the fat and the strong I will eliminate. Dalam King James malah fat and strong I will destroy. Yang gemuk dan yang kuat akan aku singkirkan itu. Dieliminasi. TB coba dilihat yang TB itu I will destroy, dibinasakan. Jadi yang hilang dicari dan membawa pulang yang tersesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit. Itu saya sadur dari Modern Bible. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan aku binasakan. Wow. Ya saudara, jadi ini juga ada, saya menerima pertanyaan ini ingat pada saat kaum muda dulu, sekitar 15-20 tahun yang lalu lah. Sudah ditanya ayat ini, kok beda ya Andreas? Aku akan menggembalakan mereka dengan keadilan. Ternyata muncul. Nah ini saya sedikit cerita sebentar. Kalau saudara ingin tahu lebih dalam nanti ikuti Pastor Filemon di Bible Study ya. Tapi secara singkat itu begini, ini sebetulnya hanya masalah di penerjemahan begitu ya. Kalau yang NAS itu diterjemahkan dari teks asli Ibrani namanya teks Masoret gitu ya. Itu ada sekitar abad ke-6 ke-7 itu Alkitab full bahasa Ibrani.
dari sanalah diterjemahkan itu memang ada kemiripan. Ada kemiripan makna di situ, admits gitu ya. Itu teks Masoret, sedangkan perjanjian baru kita TB yang tidak ada yang dibinasakan, yang gemuk, yang kuat itu, yang ini ngambil dari Septuaginta. Jadi dari Alkitab bahasa Yunani gitu. Itu lebih tua umurnya dari kedua terjemahan ini. Nah, banyak gereja-gereja ortodoks, gereja-gereja Protestan awal itu masing-masing memakai. King James lebih memakai Masoret. Ya, oleh karena itu I will destroy, aku akan binasa. Nah, oke, perbedaan ini kita cukup mengerti karena sumbernya saja. Tapi sebenarnya begini, apa yang dimaui oleh Yeskiel latar belakangnya? Peristiwa Yeskiel 34 ini itu berbicara saat mereka dalam pembuangan di Babel. Dan Yeskiel itu mengkritik para gembala. Nah, siapa gembala-gembala itu sebetulnya yang dikritik? Ya, kita bicara di konteksnya supaya kita bisa tahu. Ternyata yang dikritik oleh Yeskiel dalam kitab Yeskiel itu adalah mereka para pemimpin sebetulnya. Meskipun sudah dalam pembuangan ke Babel, tapi perilaku mereka itu tidak berubah. Tetap maunya sendiri. Itu mewakili siapa itu? Raja-raja, para imam. Ya. Yeskiel itu menyebut mereka itu seperti gembala yang seperti itu. Dan nanti akan dihadirkan oleh Yeskiel, ada nanti gembala yang lain, yaitu Tuhan sendiri yang sangat baik gitu. Yeskiel sedang mengkritik bangsanya. Mereka sudah dibuang. Bahkan ada karena cara menggembalakan yang seperti itu, mereka tidak dalam keadilan. Makanya itu di dalam NAS, I will feed them with judgment. Aku akan menggembalakan, memelihara mereka dengan keadilan. Itu karena gembala-gembala yang dikritik oleh Yeskiel waktu itu justru pelekase. Sehingga ada yang domba-domba yang gemuk, yang kuat, itu nyerondoli koncone gitu loh. Nah, maka gembala yang baik ini kalau ketemu domba yang seperti ini, I will destroy gitu loh. Jadi nantinya akan ada gembala yang benar-benar gembala tulen. Tidak seperti gembala-gembala Israel waktu itu yang membiarkan sampai di dombanya itu ada yang kuat sekali, ada yang gemuk sekali, tapi ada yang kurus kering gitu dibiarkan. Bahkan domba-domba yang strong dan fat ini malah ndesek-ndesek, nyeruduk gitu sehingga tidak dapat makan. Maka kemudian sebagai gembala yang baik yang menggembalakan dalam keadilan dan kebenaran, shepherding in truth, I will eliminate. Aku akan menyingkirkan domba yang begini, didisiplin. Begitu ya, jadi arti utuhnya kurang lebih seperti itu. Lalu siapa yang dimaksud oleh Yeskiel? Ternyata ini tidak mewakili hanya gembala ansih, tapi para pemimpin struktural waktu itu. Raja, imam, orang-orang kelompok-kelompok suku. Mereka-mereka yang jadi pemuka-pemuka suku-suku di Israel. Mereka itu adalah quote and quote adalah gembala-gembala yang harusnya menuntun umatnya yang adalah domba-domba gitu. Jadi tersampaikan maksudnya. Nah, sekarang penggembalaan itu apa? Ada banyak telaah dan terjemahan, tapi saya dapatkan salah satu yang menurut saya cukup baik, itu John Stott. Itu ngomong begini. Penggembalaan itu berarti pelayanan. Pelayanan. Jadi bukan upahan tadi ya, melayani. Memelihara, membimbing, melindungi, menuntun umat Allah yang berpusat, makanya masih ada truth, berpusat
pada kepemimpinan hamba yang menyerupai Kristus. Bukan untuk keuntungan diri, bukan demi diri sendiri. Itu dicirikan oleh kerendahan hati, kata John Stott. Pengajaran yang firm dalam firman Tuhan yang sehat dan tekun. Dan kepedulian terhadap kawanan domba, baik yang gemuk, yang kurus, yang lemah, semuanya diayomi. Itulah penggembalaan. Nah, penggembalaan itu seperti itu. Jadi mewakili sosok pemimpin yang melayani, memelihara, melindungi, membimbing, menuntun. Pak Arifin hari Senin minggu yang lalu mengatakan bedanya gembala dengan koboi. Koboi di belakang bawa pecut, tapi gembala jalan di depan menuntun domba-dombanya. Begitu. John Stott bagus sekali menerjemahkan penggembalaan itu. Lalu di mana skop penggembalaan itu harus dilakukan? Dan nanti siapa, dimulai dari mana? Sama saja dengan pengudusan pemurnian bulan yang lalu, lingkup penggembalaan itu yang pertama tentu saja di rumah, di gereja, dan yang nomor 3 itu di marketplace. Kalau sekarang begitu loh. Timotius 3 ayat 4 dan 5 terjemahan secara sederhana Indonesia. Seorang pemimpin atau gembala itu harus mengatur keluarganya dengan baik, serta mendidik anak-anaknya untuk taat dan hormat kepadanya. Karena kalau orang gembala, pemimpin itu tidak mampu mengatur itu bahasa aslinya yang dipakai itu proistemi, artinya guardian, protektor, penjaga, mengatur. Karena kalau orang gembala tidak mampu melindungi rumah tangganya, tidak mampu menjaga rumah tangganya sendiri, ia tidak akan mampu memimpin jemaat Allah. Bahkan lingkup penggembalaan itu 3 ini. Yang ini sebetulnya yang home, in the family, dan church itu mandatory. Itu harus, karena orang Kristen pasti ada di sini. Di keluarga, di family, dan mesti ke gereja. Makanya ini ada angka 3 ini bisa juga tidak bekerja atau bekerja atau yang lainnya. Tetapi ini adalah marketplace-nya. Bisa kantor, bisa kampung, bisa di government, bisa dimanapun. Itulah lingkup sebetulnya di mana shepherding in truth itu harus dilaksanakan. Penggembalaan harus dilaksanakan di semua wilayah kehidupan. Dari rumah, dari gereja, dan di marketplace. Bahkan Rasul Paulus ngomong terus terang, seorang pemimpin kalau tidak mampu mengatur yang paling kecil ini, tidak akan pernah bisa di sini dan di sini. Makanya banyak sesuatu yang miss hari ini. Karena seperti itu, kita bersyukur bulan ini, masing-masing dari kita adalah pastor, adalah gembala di hadapan Tuhan. Yuk katakan amin. Dari mana mulai? Saya akan langsung masuk pada intinya saja, tidak terlalu panjang, PPT-nya juga sedikit. Di antara semua lingkup pelayanan penggembalaan ini, yang paling utama, ya ini yang paling penting, yang akan menjiwai semua ini, yang akan menentukan keberhasilan di sini, dan di sini, sebagai guardian, proistemi, sebagai protektor, sebagai penjaga, yang nanti hubungkan dengan katanya John Stott, memimpin, membimbing, melindungi, mengayomi, yang berpusat kepemimpinan Kristus, memperoleh kepemimpinannya
dalam pengosongan diri, tidak menganggap dirinya bos bagi yang lain. Itu nanti di dalam surat Petrus. Jangan dengan, bukan itu. Ya, 3 area ini akan berhasil jika, ini mesti di red line ya, jika masing-masing kita sudah berhasil menggembalakan diri kita masing-masing. Yuk katakan amin. Makanya ini sebetulnya subtema judulnya ya. Maka dari itu Dr. Lukas mengatakan, karena itu jagalah dirimu. Baru setelah itu jagalah seluruh kawanan. Karena kamu ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Urutannya tidak bisa terbalik. Seseorang akan bisa berhasil menggembalakan di rumah tangga, di gereja dan di marketplace di mana dia berada, jikalau dia telah berhasil menggembalakan sendiri dirinya di hadapan Tuhan. Yuk katakan amin. Mulai hari ini, minimal bulan ini, aku akan strict menggembalakan. Ini bukan bicara soal kemandirian independen tanpa Tuhan. Bukan. Menggembalakan diri itu bukan berarti semangatnya itu sendirian. Semangat untuk kuat dengan diri sendiri seperti kaum Stoik gitu. Mengandalkan diri. Be on guard for yourself and for all the flock. Jadi jaga diri kita. Jaga dulu diri kita. Mari kita gembalakan diri kita. Baik, kita akan lanjutkan. Dan bagaimana kalau begitu menggembalakan diri ini? Sebelum saya, makanya banyak nanti ya dalam uraian ini. Banyak lingkup yang paling kecil, keluarga gagal. Karena masing-masing itu gagal menggembalakan dirinya sendiri. Suami gagal menggembalakan dirinya dalam ketundukan kepada Tuhan. Istri gagal menggembalakan dirinya dalam ketundukan. Apalagi anak-anak. Parah loh. Apalagi dirinya tidak tergembalakan sama sekali. Makanya dalam Kisah Rasul ini keren banget. Jagalah dirimu, baru seluruh kawanan. Hari ini akhir zaman, saudaraku. Mimbar ini jadi sesuatu yang sangat favorit bagi banyak orang. Dan orang bisa saja punya pengaruh begitu luas. Apalagi kalau sudah centang biru di medsosnya. Dengan bejibun follower. Tapi tetap. Apabila gagal menggembalakan dirinya sendiri. Tinggal tunggu waktu. Karisma membawa Anda ke puncak. Tapi karakter akan tetap mempertahankan posisi kita di sana. Yuk mulai hari ini warga kerajaan GBI Rock Malang, gembalakan diri saudara masing-masing dalam terang Tuhan. Katakan amin. Bagaimana cara menggembalakan diri ini? Sederhana, kebenaran dasar. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Orang mesti harus rajin-rajin menjaga hatinya. Posisi sebagai seorang gembala itu rawan di hati. Godaan begitu banyak. Dan tetap godaan itu kuno dari dulu. Makanya orang mesti jatuh dalam, dijauhkan kiranya ya. Banyak orang jatuh dalam 3 hal ini. Karena hati yang tidak terjaga. Jatuh dengan keinginan mata. Jatuh dengan keinginan daging. Dan jatuh dengan keangkuhan hidup. Makanya banyak orang yang gagal menjaga hatinya.
Kalau tidak masalah rumah tangga, perselingkuhan, the other man or woman. Yang kedua, mesti korupsi. Perkara uang. Dan yang ketiga, rebutan pengaruh. Butuh aktualisasi diri. Cari panggung selalu. Kenapa? Karena seorang gembala pribadi ini mesti jaga hati agar engkau tetap kuat dalam tugas sebagai gembala. Katakan amin. Kenapa hati mesti dijaga? Hati dijaga sebab hati manusia itu lebih licik dari segala sesuatu. Dan jahatnya tidak kepalang. Siapa dapat memahaminya? Saya pernah dikatakan oleh bos saya dulu, hati kebuntel kulit, dia ngomong begitu. Hati-hati. Hati manusia itu ada belenggunya juga, ada bekas luka-lukanya juga, ada kerasnya juga. Maka hati itu kalau tidak dipelihara, karena hatilah yang akan menggembalakan kita. Manusia akan didorong terus. Kenapa begitu? Amsal katakan, for as he think in his heart. Manusia itu pusat kendalinya ada di hati, ya saudaraku. For as he think in his heart, so is he. Karena seperti yang dipikirkan dalam hatinya, demikianlah adanya manusia itu. Sampai di sini, sudahkah kita rajin-rajin merawat hati kita? Jangan abaikan itu. Banyak orang merasa aman saja. Ingat, pengendali hidup seseorang itu ada di hati. Bukan cuma di kognitif, otak saja. Tapi hati. Hati itu gambaran dari manusia batiniah kita. Yuk kita jaga terus. Minta ke Tuhan. Jaga hatiku Tuhan. Agar hatiku benar di hadapan Tuhan. Sebagai pribadi yang memimpin keluarga, yang memimpin perusahaan, yang memimpin kantor, apalagi memimpin gereja dan urusan-urusan rohani seperti ini. Kami doakan terus, doakan Pak Sugiarto, doakan Andreas, doakan kita semua agar kami terus menjaga hati untuk berpaut terus kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan kiri. Katakan amin. Ini tugas kita semua. Kenapa hati itu mesti dijaga? Dan bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh supaya dirinya terus terhubung. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun pergi keluar untuk jogging. Oh tidak, ternyata ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Dia anak Allah loh, dia gembala yang agung loh. Tapi dia tahu hati itu rawan, maka dia tetap supaya ada kendalinya. John Stott tadi katakan, kepemimpinan hidup kita itu Tuhan. Mesti kita harus selalu mencari. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Kapan kau meluangkan waktumu secara intensional di hatimu? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kalau kita tidak jaga hati,
dan secara intensional menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hati itu langkah pertama. Tidak pernah jauh-jauh dari Tuhan. Itulah cara menjaga hati yang terbaik. Jangan sampai kadang-kadang baterai kita besar tapi sinyal tidak ada. Karena kita jauh dari base transmission stationnya, dari anten BTS-nya, gak kerungu. Maka kita perlu dekat terus ke Tuhan. Yesus yang adalah aku gembala yang baik. Ternyata rahasia penggembalaannya, beliau jaga hatinya. Pagi-pagi benar sudah bangun. Ayo luangkan waktu, saudara. Adakan waktu. Zaman ini terlalu rentan kalau dihadapi tanpa tekuk lutut terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Akhir zaman ini rentan kalau tanpa kita terhubung dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang akan mampu menolong kita. Kita mesti terhubung terus, dan Tuhan sudah katakan itu. Orang-orang hebat, Daud pun lakukan 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 times a day do I praise Thee, katanya. 7 kali itu bukan soal numerikal, tapi berkali-kali. Terus dia lakukan sepanjang hari. Memuji-muji Tuhan. Itu pun loh saudara, dengan segala hormat kepada Raja Daud, dia masih bisa jatuh juga. Apalagi kita. Ayo kita rawat hati kita, saudara, dengan cara terus berhubungan dengan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kalimat keduanya bagus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ayo saudara, jangan pelit-pelit untuk ada di hadirat Tuhan. Akhir-akhir ini saya lebih suka nyembah saudara daripada ngabisin waktu yang enggak. Karena di situ kita bisa ngerawat hati kita. Saya tahu engkau sibuk. Kapan terakhir engkau menangis sampai cucurkan air mata? Walaupun tidak butuh apa-apa. Cuma engkau butuh terhubung dengan Dia dan merawat hatimu untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Jaga hati itu tidak gampang loh saudara. Tapi itu bagian kita kan. Tuhan ngomong, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Dan jaganya itu bukan dengan motivasi atau healing. Ya oke lah healing, itu sebagai bagian dari. Tapi healing terbaik itu ada di hadirat Tuhan. Memuji Dia, memuliakan Dia. Sudah rawat hati, saudara, supaya tidak melenceng. Daud akhirnya melenceng. Walaupun dia kayak gitu loh. Jaga hatinya. Apalagi kita ya. Zaman ini jauh. Daud dulu cuma kelihatan
karena kebetulan dia di sotoh istana dan ada orang mandi. Tapi hari ini tidak perlu naik ke sotoh istana. Engkau di kamar pun bisa lihat orang mandi lewat HP. Dosa lebih mudah terjadi hari ini. Dan kalau kita tidak benar-benar jaga hati kita, pusat hidup, kita gagal menggembalakan diri sendiri. Kalau orang gagal jadi gembala buat dirinya, nonsen bisa menggembalakan keluarganya. Apalagi menggembalakan perusahaannya. Apalagi menggembalakan gereja. Jauhkan kiranya. Agar tidak sombong, hati perlu dijaga. Dokter Lukas ngomong, demikian juga kamu apabila kamu selesai melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seorang yang menggembalakan dirinya tidak akan pernah sombong. Kalau engkau dibawa ke puncak, we are unworthy servant. Kami ini sebetulnya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami kerjakan, Tuhan. Jaga hati ya, gembala. Makanya doakan Pak Sugiarto, saya dan kita semua. Kita sekarang 100-200. Nanti kalau sudah jadi 2000. Biarlah kami itu tetap berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Katakan amin. Kalau engkau diberkati, duitmu tiba-tiba jadi banyak. Kapasitasmu dipakai oleh Tuhan. Penggembalaanmu diperluas. Di pabrik, di kantor, di market, dimanapun. Jangan sombong. Kemudian berubah hatinya dan sombong. Ini karena kekuatanku. Enggak. Lukas ngomong, hendaklah kamu berkata. Ini omongannya Tuhan Yesus. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak ada tempat untuk sombong bagi penggembala pribadi jiwa. Orang sombong itu karena pribadinya tidak digembalakan dengan benar. Lalu gampang sudah masuk. Kadang lupa ya, saudaraku. Lupa. Sibuk menggembalakan kantor, sibuk menggembalakan company, sibuk menggembalakan marketplace, lupa gembalain dirinya sendiri. Lalu kalau sama Tuhan dibawa naik ke atas, kayak Nebukadnezar, ini semua karena aku. Selesai sudah. Yuk, jaga hati, jaga hati. Kenapa kita mesti jaga hati kita dalam menggembalakan hati ini? Supaya clearly telinga rohani kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Hati perlu dijaga supaya clear kita nangkep suara Tuhan. Seorang, walaupun ini stoik ya, tokoh stoik. Stoik itu orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, kurang lebih begitu. Tokohnya namanya Seneca. Itu ngomong begini. Jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia akan berlayar, angin pun tidak berguna. Jadi orang kalau mau jadi gembala yang baik, mesti dekat terus dengan sumber perintahnya dari Tuhan supaya ngerti visi. Kalau Anda seorang gembala, bagi pribadimu, kau tidak punya visi dalam hidupmu, kau tidak akan pernah punya misi untuk diselesaikan. Kalau kau tidak punya visi untuk keluargamu, bagi kerajaan, selesai. Kalau kau tidak punya visi untuk perusahaanmu, kalau kau diberkati di perusahaan, tetap jadikan semua bangsa muridku. Kau diberkati untuk jadi berkat. Itu clearly, itu pelabuhan yang harus dituju. Apalagi kita seorang pelayan. Kita harus ngerti arahnya mau kemana yang Tuhan mau. Dan itu hanya bisa ketika hati ini terus bersedia terbuka bagi Tuhan. Tuhan katakan utara, utara, selatan, selatan. Itu pelabuhannya. Baru segala keberhasilan, segala kemudahan, segala fasilitas, angin dan sebagainya berguna buat hidup kita.
Bagi orang yang tidak ngerti tujuan hidup di dalam Tuhan, tidak ada artinya itu. Ujung-ujungnya menuju maut. Banyak jalan disangka lurus, tapi berujung kepada maut. Spurgeon ngomong begini, a time will come when instead, langsung saja akan tiba saatnya ketika alih-alih gembala memberi makan domba di rumah, di kantor, gereja akan memiliki badut yang menghibur kambing katanya. Kalau gagal saya sebagai penatua menggembalakan diri saya sendiri, gereja ini, rumah tangga saya, kantor saya, isinya hanya gereja-gerejaan, kantor-kantoran, rumah tanggaan. Kalau di gereja malah ngeri. Alih-alih itu seorang gembala yang memberi makan domba, gerejanya berisi badut dan isinya kambing-kambing, katanya Spurgeon. Mengerikan. Itu gara-gara apa? Gagal menggembalakan dirinya sendiri lewat menjaga hati. Macam-macam. Baik, bagaimana kita menggembalakan diri selain menjaga hati? Yang kedua, awasi ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri, itu dirinya sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Seorang gembala rumah tangga, gembala kantor, gembala gereja harus mengawasi terus ajarannya ini loh. Dan bertekun di dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarmu, mulai dari keluarga, marketplace, dan gereja. Seorang gembala, John Stott mengatakan, sumbernya Yesus dan ajaran yang benar. Kalau tidak mau diajar oleh Tuhan dan ajarannya mulai tidak sehat, melenceng. Rasul Paulus pernah mengkritik orang-orang di sana lewat Timotius. Guru-guru agama, gembala-gembala palsu tadi itu seperti Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres ini tokoh yang hatersnya Musa. Yang terus di hadapan Fir'aun itu dia ngelawan itu loh. Yanes dan Yambres yang melawan Musa, pikiran mereka sudah bengkok dan selalu melawan ajaran yang benar. Maka itu awasi ajaran kita sendiri. Orang tidak sadar kadang-kadang dirinya sudah melenceng. Maka kalau di gereja ini selalu ditekankan doa, baca firman, itu supaya kita tidak melenceng. Ajaran yang mereka percaya sebenarnya tidak masuk akal. Ada kecurigaan Yanes Yambres ini masih pengikutnya Bileam dan orang-orang yang sesat pada masa itu. Ajaran hari ini itu, aduh saudaraku, nanti saudara akan ketemu ajaran yang aneh-aneh. Bapak Gembala minggu lalu sudah ceritakan. Klik aja, itu aneh-aneh. Awasi ajaran kita sendiri dan bertekun di dalamnya katanya. Yaitu apa? Ya firman yang kita baca. Kalau enggak ngerti tanya, ada Pak Sugiarto, ada Pastor Filemon, atau tanya ke saya. Kami tidak akan janji bisa jawab semua pertanyaan. Kalau enggak ngerti kami akan tanya ke yang lebih ngerti, kan gitu. Sehingga kita semua dibuat mengerti. Selalu kita awasi ajarannya. Kenapa kita mesti pribadi kita awasi diri kita? Sindrom Galatia pun sama. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Kata Paulus. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Galatia ini dibangun oleh Paulus sendiri. Dulu semua jemaatnya begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya, karena masing-masing mereka tidak menggembalakan dirinya. Mereka tidak mengawasi ajaran yang diterima dan akhirnya diajarkan juga kepada keluarganya. Dari yang semula dalam roh, mengakhirinya dalam daging. Hari ini pun hati-hati, banyak iman yang kandas di tengah jalan. Karena berbagai macam ajaran.
Karena dirinya tidak tergembalakan. Poin pertama tadi yang paling penting. Karena jauh dari sumbernya. Sehingga ajarannya jadi tidak jelas. Setiap ajaran dimakan dan kemudian masuk. Tidak bisa lagi menggembalakan dirinya sendiri. Galatia ditegur. Orang-orang hebat di dalam Alkitab banyak yang akhirnya tidak sampai pada akhir. Bagaimana sekarang menggembalakan diri yang ketiga? Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jaga ajaran saudara. Berarti saudara harus menjaga asupan pengajaran dari mana saja. Jangan pokoknya kalau dikemas dengan baik ini mesti ajaran benar. Tunggu dulu ya saudaraku. Untuk bisa mengawasi ajaran kita ya kita. Kalau garbage kata Pak Surono, garbage in, garbage out. Kalau kita terima yang sampah. Keluarnya yang kita ajarkan kepada diri kita dulu. Lalu kita ajarkan ke lingkungan tadi yang terdekat. Salah sudah. Yang kedua, awasi ajaranmu. Dan awasi juga apa yang masuk dalam diri kita. Dan yang terakhir, sadari kelemahan diri kita. Itu gembala yang baik itu sadar. Pemimpin yang baik itu sadar. D. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Seorang pemimpin yang baik selalu melihat ke dalam. Terus bahwa dirinya punya kerentanan. Saya punya kelemahan diri yang perlu terus saya hadapkan ke Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku ke jalan yang benar. Menggembalakan diri itu seperti itu. Menjaga hati, mengawasi ajaran. Dan melihat apakah diri kita, aku punya kerentanan di mana ya, aku akan jauh itu. Kalau aku lemah di mata, sudah tidak perlu ngelihat yang gak benar. Kalau aku lemah di lawan jenis, gak perlu berdua-duaan dengan orang. Kalau aku lemah di keuangan, gak perlu. Kalau aku lemah di dalam penghargaan, ya aku gak perlu. Terus berupaya cari validasi. Sekarang ini penyakit yang umum NPD. Narsistik itu. Aduh. Kita tahu. Kemarin untuk pejabat GPI yang baru. Ini baru dilakukan sekali. Mau jadi calon harus ada tes MIPI. Jadi 500 hampir 600 pertanyaan Pak Sugiarto. Hampir 600 pertanyaan. Dan kemarin saya jadi panitia nungguin mereka. 570 sekian. Itu untuk tahu supaya setiap kita itu ngerti sebagai calon-calon gembala untuk dirinya sendiri. Ngerti. Oh aku lemah di sini. Aku kurang di sini. Itulah perlunya kita terus minta tolong Tuhan, digandeng oleh Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bahaya seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin gereja, pemimpin perusahaan yang merasa dirinya paling benar. Dan selalu melihat, kalau selalu tunjuk itu gini. Kalau ada sesuatu yang gak beres pasti pihak lain. Bahaya. Anda gagal menggembalakan diri Anda sendiri. Tapi kalau kita setiap hari ngomong Tuhan selidiki aku. Kenali hatiku, mungkin aku keliru. Rumah tangga hancur gara-gara apa? Masing-masing lihat dirinya benar. Perusahaan hancur gara-gara apa? Masing-masing merasa benar.
Gereja hancur. Karena masing-masing tidak menyadari bahwa setiap orang itu punya kelemahan, kerentanan diri. Yang perlu setiap hari digembalakan dengan tangan yang kuat bersama Tuhan. Kalau kita gagal menggembalakan bagian itu, destroy, itu akan merusak. Kalau orang luka jadi gembala, di rumah anaknya akan tambah luka. Seorang papa yang luka, istrinya akan luka. Anaknya akan luka. Seorang kepala keluarga yang luka, kalau masuk di kantor, kantornya akan terluka semua. Apalagi terjun di dalam pelayanan seperti ini. Luka semua. Please, luangkan waktu sejenak di bulan ini untuk kembali tengok ke dalam. Apakah kita sudah mau terus diselidiki oleh Tuhan setiap hari? Gembalakan diri saudara masing-masing. Jangan buru-buru naik level. Istri, gembalakan dirimu sendiri. Dengan Tuhan tentunya. Suami, anak-anak, seluruh anggota gereja, seluruh tim di dalam kantor. Ada sebuah quote dari John Albrecht itu ngomong begini. Allah telah mempercayakan kepada kita hartanya yang berharga, yaitu manusia. Ia meminta kita untuk menggembalakan dan membentuk mereka. Tugas kita loh. Istri, anak-anak di perusahaan menjadi murid-murid yang kuat dengan iman yang teguh dan karakter yang baik. Tapi bagaimana mungkin kalau seorang pribadinya gagal menggembalakan dirinya sendiri. Biarlah renungan ini menjadi introspeksi buat kita semua. Semua ujungnya balik ke diri kita. Ayo kita spreading in truth untuk diri kita sendiri. Tuhan, tuntun aku supaya nanti apabila Gembala Agung itu datang, kita semua akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua.